ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa tadi, semoga proses pembelajaran kita pada hari ini menjadi lancar. Amin amin ya rabbil alamin. Ya, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang siklus air. Ya, apakah itu siklus air? Adakah yang tahu? Ya, baiklah. Siklus air merupakan perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam satu pola tertentu. Yang mana siklus air ini juga disebut dengan daur ulangnya air, sehingga air yang ada di bumi tidak habis dan tidak kering. Ya, dan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimanakah proses terjadinya siklus air yang ada di bumi. Proses terjadinya siklus air. Air yang terdapat di bumi mengalami penguapan atau yang disebut dengan juga evaporasi karena terkena panasnya matahari. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi air. Kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya air mengalami pengembunan atau disebut juga dengan kondensasi hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan di tempat yang amat tinggi dan dingin. Butiran air dapat membeku. Jika butiran air dan es dan awan itu cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran air ke tanah ini disebut dengan presipitasi. Presipitasi ini berupa hujan, es, dan salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air, dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah, yang permukaan tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, misalnya seperti sungai, mengalir sebagai air laut, dan danau. Selanjutnya adalah dampak siklus air. Ya, apa-apa saja dampak siklus air? Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air ini menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim yang ada di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Contohnya seperti hewan. Hewan itu seperti kerbau. Kerbau memerlukan air untuk minum, dan juga ada sapi memerlukan air untuk minum, dan juga ada rusa dan lain sebagainya diperlukan untuk minum. Dan juga manusia. Manusia banyak membutuhkan air. Seperti manusia membutuhkan air untuk minum, manusia membutuhkan air untuk cuci tangan, manusia membutuhkan air untuk cuci pakaian, manusia membutuhkan air untuk cuci kendaraan bermotor. Dan oleh sebab itu, kita yang ada di bumi ini, marilah kita jaga sumber air kita. Marilah kita jaga, kita lestarikan supaya sumber air yang ada di bumi kita ini menjadi sehat dan tidak ada kuman-kuman dan bakteri untuk kita minum. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menjadi sukses dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.